Assalamualaikum, halo apa kabar anak semuanya? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Semua sehat, semua bisa belajar dengan giat, meraih prestasi yang semakin tinggi. Ketemu lagi dengan Sanggar Ilmu di Sleman, Yogyakarta. Membantu kalian semuanya menyelesaikan soal-soal baik tugas PR dari sekolah kalian masing-masing. Bersama saya Pak Gandung Prabowo Sarjana Pendidikan. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi kelas 6 SD dengan menggunakan buku Senang Belajar Matematika. Untuk kali ini kita membahas bangun ruang. Untuk seri yang ketiga ini kita akan membahas materi bangun limas, yakni di halaman 98 sampai dengan 99. Silakan dibuka buku kalian masing-masing ya, disiapkan halaman 98 sampai 99. Anak-anak, agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi pada video berikutnya, maka bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, kemudian di like. Selanjutnya bisa Anda share dengan teman-teman di sekolah kalian, agar materi ini bisa bermanfaat semakin banyak teman-teman kita di sekolah. Baik, mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Mari kita bahas mulai dari nomor 1, nomor yang pertama. Perhatikan soalnya. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya. Pertanyaan yang A, apakah nama bangun di atas? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Apakah nama bangun ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, bangun ini ya, bangun ini lihat atasnya adalah lancip. Atasnya lancip, kemudian di bawah atau alasnya itu berupa segi 5. Maka nama bangun ini adalah namanya apa nih? Iya. Kalau atasnya lancip namanya adalah limas. Karena di bawahnya segi 5, maka namanya limas segi 5. Oke. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaan kedua adalah berapakah banyak titik sudutnya? Ya, banyak titik sudutnya. Ada perhatikan mana titik sudut itu? Ya, dari yang paling bawah ini 1, 2, kemudian sebelahnya ada lagi 3, 4, 5. Sesuai dengan alasnya ada 5 titik sudut. Terus yang di atas di puncak ini adalah ada 1 sudut ya, berarti semua ada 6. Jadi semua atau banyak sudut ada 6 titik. Ya, 6 titik sudut. Oke. Kemudian yang C, berapakah banyak sisi tegaknya? Nah, sisi tegak yang mana? Ya, ini garis yang ke atas ini ya. Garis-garis ini mulai dari ini kita hitung ya. 1, 2, 3, kemudian yang 4, yang belakang sana 5 ya. Jadi ada 5 sisi tegak. Terus pertanyaan yang D. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Ya, terlihat bangun sisi tegak berupa apa nih? Iya, berupa segitiga. Ya, berupa segitiga. Lengkapnya karena kakinya sama, segitiga sama kaki. Ya, karena kakinya sama. Terus yang E. Apakah bentuk bangun sisi alasnya? Ya, sisi alasnya tadi berupa apa? Iya, berupa segi 5. Ya, segi 5 karena masing-masing sisinya sama, berarti segi 5 beraturan. Ya, karena rusuknya itu sama, beraturan. Kemudian pertanyaan yang F, ada berapa banyak rusuknya? Berapakah banyak rusuknya? Rusuknya itu yang alas kan ada 5, yang tegak ada 5, berarti banyak rusuknya adalah iya 2 kali 5. Ya, atau sama dengan berapa? 10. Terus pertanyaan G, berapakah banyak seluruh sisi limas di atas? Ya, banyak seluruh sisi. Ya, yang tegak ada 5 ditambah yang alas ada 1. Berarti banyaknya sisi adalah ya, 5 ditambah 1. Atau sama dengan berapa nih? 6 sisi. Oke, ini yang pertama. Baik, kita ke nomor 2. Ya. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Ya. Yang A, sisi tegak 5 selalu berbentuk segitiga. Untuk lebih jelasnya, ini saya berikan contoh
dua gambar limas ya. Dua gambar limas mari kita siapkan nih. Ya, ada limas pertama karena alasnya berupa segitiga namanya limas segitiga. Terus limas yang kedua alasnya segi 4 maka limas segi 4. Ya. Terus pertanyaannya yang A ini, sisi tegak limas selalu berbentuk segitiga nih, benar atau salah? Mari kita bahas ya. Lihat segitiganya ya. A untuk limas yang pertama ya. Untuk limas yang pertama untuk A nih ya, kita bahas yang A di sini. Ya. Untuk limas yang pertama, lihat segitiga tegak ini ya. Adalah sisi tegaknya adalah segitiga apa? ABC. Kemudian segitiga ABD ya ini ABD. Kemudian segitiga ACD. Kemudian segitiga lagi B, kemudian CD. Ini berupa segitiga. Kemudian untuk yang limas yang kedua, limas kedua itu limas segi 4. Sisi tegaknya apa? Iya, sisi adalah ABE, ini segitiga. Kemudian BCE ya dan seterusnya ini juga berupa segitiga. Jadi untuk jawaban yang A ini adalah pernyataan yang apa? Pernyataan yang benar. Oke. Sekarang yang kedua ya, yang B. Sisi alas limas selalu berbentuk segitiga. Mari kita jawab yang B di sini ya. Untuk limas yang pertama memang bentuknya segitiga. Tapi kalau limas yang kedua, perhatikan bentuknya apa nih? Iya, bentuknya adalah segi 4. Berarti pernyataan yang B ini adalah pernyataan yang apa? Yang salah. Tidak mesti bentuknya segitiga. Tergantung jenis limasnya. Terus yang pertanyaan C sekarang ya. Mari kita bahas yang C. Ya. Yang C, limas mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Oke. Mari kita bahas di sini yang C ya. Rusuk tegak. Ya. Rusuk tegak dan yang tidak tegak. Untuk limas yang pertama rusuk tegaknya apa? Iya, rusuk tegaknya adalah AD, kemudian BD dan CD. Ya. Kalau yang rusuk tidak tegak ya, yang tidak tegak itu rusuk apa nih? Iya. Untuk yang limas pertama ini adalah rusuk AB, kemudian rusuk apa? BC dan rusuk AC. Jadi ada yang tegak, ada yang tidak tegak ya, ada dua nih. Berarti pernyataan adalah apa? Benar. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Sebutkan sifat-sifat bangun limas berikut ya. Seperti bentuk sisi, rusuk ya, dan titik sudutnya. Mari kita lihat ya. Saya buat contoh lagi limas dua macam ya. Yang pertama, perhatikan banyaknya atau bentuknya sisi, rusuk, dan sudutnya. Ya. Yang pertama, bentuk sisinya. Sisinya berupa apa nih? Iya, berupa segitiga. Ya. Bentuknya berupa segitiga. Segitiga ini berapa nih? Segitiga yang sama kaki. Ya. Segitiga sama kaki. Segitiga yang sama kaki. Ya, bentuk sisinya ya. Ada sisi tegaknya ya, segitiga sama kaki. Ini untuk yang apa? Sisi tegak. Sisi tegaknya. Kalau sisi yang tidak tegak, ya sesuai dengan jenis limasnya. Kalau limas segitiga ya segitiga, limas segi 4 ya segi 4 dan seterusnya ya. Jadi tergantung. Jadi banyaknya sisi atau bentuk sisi tergantung jenis limasnya. Yang jelas kalau tegaknya adalah selalu segitiga sama kaki. Yang kedua, ya. Ya. Yang kedua adalah banyak rusuk limas segi N. Ya. Segi N itu banyaknya rusuk itu ada berapa? Ya, tergantung sisinya. Kalau limas segi N berarti banyaknya adalah ya,
rusuknya. Kan kalau yang segitiga itu ada 3 ditambah 3 atau dikali 2. Yang segi 4 adalah 4 dikalikan 2. Makanya rumusnya adalah, untuk rumus 5 segi N ini, rumusnya adalah 2 dikalikan dengan N. Nah, jadi kalau segitiga ya 2 kalikan 3 jadi 6. Kalau 5 segi 4 ya 2 kali 4 jadi 8. Ya, jadi kalau yang ini rusuknya itu ada 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Kalau ini adalah rusuknya ada berapa? Ya 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 8. Kemudian yang berikutnya, banyak titik sudut 5 segi N. Nah, banyak titik sudut 5 segi N itu, ya saya berikan rumusnya. Rumusnya adalah N ditambah 1. Ya. Kalau 5 segitiga, ya kan rusuknya N-nya ada 3, maka titik sudutnya ada ya 3 ditambah 1, kan ada 4. 1, 2, 3, yang di atas sana adalah 4. Kalau 5 segi 4, ya 4 tambah 1. Hasilnya adalah 4 tambah 1, ya hasilnya adalah berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi tanpa menghitung langsung bisa pakai rumus ini, ya, yaitu N ditambah 1. Baik, sekarang kita ke nomor 4. Gambarlah sebuah 5 segi 5 beserta jaring-jaringnya. Nah, ini saya buatkan ya. 5 segi 5 seperti ini, alasnya adalah A, B, C, D, E, puncaknya adalah F. Kalau jaring-jaringnya ini ya, kalau puncaknya ini kita pecah ya, kita lepaskan gitu, maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, seperti gambar bintang. Inilah jaring-jaring 5 segi 5. Oke, lanjut berikutnya nomor yang kelima. Siti akan membuat kerangka 5 segitiga. Kerangka ini dibuat dari kawat. Panjang rusuknya 15 cm dan rusuk tegaknya 10 cm. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Siti? Oke. Ini gambar 5-nya seperti ini, ya. Mari kita pelajari sini. Ada berapa? Tadi diketahui bahwa rusuk tegaknya adalah 15 cm. Kemudian rusuk tidak tegaknya adalah 10 cm. Ini artinya nih 15. Ini juga 15, ini juga 15. Pertanyaannya, berapakah panjang kawat yang dibutuhkan Siti? Baik, kalau kita mencari panjang kawatnya ya, tadi pertama ya. Mari kita bahas di sini. Ya. Mencari panjang kawat, ya, panjang kawat. Gimana ngitungnya? Yuk perhatian sini. Yang rusuk tidak tegak ada 3, ya. Ini masing-masing panjangnya adalah 10 ya. Ini bukan 15 ya, 10. Berarti cara ngitungnya ya 3 kali 10 cm. Kemudian yang rusuk tegaknya ada 3, berarti 3 kali berapa? Ya, 15 cm. 3 kali 10 adalah 30, ya. 3 kali 15 adalah 45. Jadi jumlah semuanya adalah 75 cm kawatnya yang dibutuhkan, ya. Jadi semua yang dibutuhkan, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka 5 segitiga adalah 75 cm. Baik anak-anak semuanya, ini sudah 5 soal sudah selesai. Ya, mudah-mudahan semua bermanfaat untuk Anda kalian semuanya. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Untuk materi kali ini cukup, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.